مدبر الكائنات خالق الأرض والسماوات والذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبراهين والمعجزات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk menjadi hamba yang terbaik. Kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, maka perintah Allah, kewajiban kita untuk mengabdi kepadanya prioritas dalam hidup ini. Tidak ada aktivitas apapun yang dapat mengalahkan kewajiban kita sebagai hamba untuk selalu mengabdi kepadanya dimanapun kita berada. Kita selalu diingatkan oleh Allah agar kita sanggup meninggalkan segala macam bentuk perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, perbuatan kezaliman yang akan menjadikan diri kita ini hina di mata manusia maupun hina di mata Allah. Hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, dalam tugas tanggung jawab kita sebagai makhluk manusia yang Allah ciptakan, makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain, maka kewajiban bagi kita adalah selalu menghormati, mentaati, menjunjung tinggi daripada kedua orang tua kita. Betapa banyaknya tanggung jawab, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, tetapi kewajiban kita untuk berbakti, menghormati, menjunjung tinggi, menjaga kehormatan dan kemuliaan orang tua kita adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh kita remehkan dan kita sepelekan. Dalam ayat Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan kita dalam kehidupan ini
untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, setelah sempurna kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama yang dicontohkan diajarkan baginda Rasulullah, Allah sandingkan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Muasyarah bil ma'ruf, bergaul, menghormati orang tua kita, menjaga kehormatannya, melindunginya, mencintainya. Baik orang tua kita ini masih hidup maupun orang tua kita ini sudah meninggal dunia. Imma ayyablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Pada saat orang tua kita mencapai usia tua, kondisinya sudah dalam keadaan lemah, baik salah satunya maupun keduanya, maka Allah pesan, jangan sekali-kali kita berkata-kata kasar, berkata-kata kasar. Allah sangat mencela, apalagi kita menyakiti hati orang tua, merendahkan orang tua, menghinakan orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, inna min akbari dzambi, sesungguhnya dosa yang paling besar, ayyasubbar rajul walidai, bila seseorang itu mencaci orang tuanya. Banyak dalam sejarah perjalanan umat manusia orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, hidupnya sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sejarah ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah, ibadahnya, sedekahnya, salatnya, beliau tidak menyakiti orang tuanya secara sengaja, hanya karena ia lebih mengutamakan istrinya. Tapi apa balasan Allah terhadap sahabat ini? Detik-detik saat ia akan kembali menghadap kepada Allah, mulutnya sulit untuk diajak mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, itulah sebabnya dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan, ayyul a'mali afdal, wahai Rasul, amal apa yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Kesibukan apapun, jangan sampai melalaikan salat, jangan sampai menunda-nunda salat, jangan sampai meninggalkan salat. Tidak ada alasan apapun bagi orang yang beriman untuk meninggalkan ibadah salat ini. Summa birrul walidain, setelah salat tepat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik orang tua kita ini masih hidup maupun orang tua kita sudah pulang ke rahmatullah. Summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu saat datang seorang sahabat kepada Nabi, lalu minta izin untuk ikut perang menghadapi orang-orang kafir. Lalu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun abawaka, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Sahabat ini menjawab, betul ya Rasul, orang tuaku masih hidup. Qala
fafihima fajahid. Terhadap kedua orang tuamu, apalagi orang tuamu sudah tua, perlu mendapatkan perhatian, pertolongan, penjagaanmu. Kedua orang tuamu lebih berhak untuk kau jaga, untuk kau lindungi. Menjaga orang tua adalah merupakan jihad yang lebih mulia daripada terjun di medan perang. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gak izinkan sahabat ini untuk ikut dalam berperang, karena di rumah ada orang tuanya yang harus dijaga, yang harus dilindungi. Ma'asyiral muslimin, satu saat sahabat Nabi datang kepada Rasul. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kharafat indi wa ana at'amha. Wahai Rasulullah, ibuku telah terganggu akal fikirannya, dan aku memberi makan kepadanya dengan tanganku. Wa asqiha, aku selalu memberikan minum kepadanya. Wa awda'aha, dan aku selalu memberikan, melayani wuduknya. Wa ahmilha ala atiqi, aku selalu gendongnya kemana ia pergi. Fahal jazaituha, apakah apa yang aku lakukan ini cukup untuk membalas kebaikan daripada orang tuaku ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Apa yang kau lakukan enggak sebanding dengan kebaikan daripada orang tuamu terhadap dirimu. Wala wahidatan min mi'atin, bahkan tidak ada satu dari 100 orang yang bisa membalas kebaikan daripada orang tuanya. Walakinnaka qad ahsanta, akan tetapi engkau telah berbuat baik kepada orang tuamu itu. Wallahu yusibuka alal qalili katsiran, kebaikan yang kau lakukan kepada orang tuamu yang tampaknya sedikit, Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda kepadamu. Ma'asyiral muslimin, banyak sekali pelajaran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana selainnya kita manusia yang pasti punya orang tua, baik orang tua kita ini masih hidup atau sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup, kesulitan-kesulitan, persoalan enggak kunjung mampu kita selesaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang sangat indah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa tarkut doa, meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, yadhiqul aish, akan menjadikan hidup manusia ini menghadapi berbagai macam kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umat manusia bisa jadi karena anak ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bisa jadi anak ini tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Bisa jadi anak ini dengan tidak sengaja pernah menyakiti hati daripada orang tuanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qila lahu wa hal yumkinuhu ay yurdiyahuma ba'da wafatihima, apakah ada jalan keluar setelah orang tua meninggal dunia, sementara dulu waktu masih hidup dia kurang peduli, dia tidak taat, dia pernah menyakiti hati orang tuanya. Apa ada jalan ketika orang tua itu sudah meninggal dunia? Qala
yurdihima bi thalathati asya. Ada 3 cara yang diajarkan oleh baginda Nabi agar kita bisa menebus kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita. Awaluha, yang pertama, ayyakunal waladu salihan fi nafsih. Yang pertama, hendaknya anak itu selalu menjadi anak yang soleh untuk dirinya. Li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihi min salahihi. Karena ketika orang tua masih ada, yang paling didambakan adalah kesalehan anak itu. Jadi kesalehan diri kita, setiap saat kita perbaiki akhlak kita, ibadah kita, hati kita, otomatis itu adalah menjadikan orang tua kita yang sudah wafat ridho terhadap kita. Wasani, yang kedua, ayyasila qarabatahuma wa asdiqaahuma. Yang kedua, kita selalu menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Orang tua kita punya kakak, punya adik, punya paman, maka sambunglah mereka itu. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia akan ridho terhadap kita. Orang tua kita punya sahabat karib, kita sambung mereka. Orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia ridha dengan kita. Lalu yang terakhir, ayyastaghfira lahuma, hendaknya kita selalu mohonkan ampun kepada Allah terhadap kedua orang tua kita. Wa yad'u lahuma, dan kita selalu mendoakan. Wa yatasaddaqu anhuma, dan kita bila dikasih rizki oleh Allah selalu bersedekah untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup ini Allah selalu berikan kekuatan lahir dan batin agar kita menjadi anak-anak yang terbaik, yang akan menjadi kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Allah hindarkan, Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita agar kita mampu meninggalkan segala macam bentuk perbuatan yang menyebabkan orang tua kita tidak ridha, baik yang masih hidup maupun yang sudah pulang ke rahmatullah, sehingga kita akan menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang penuh dengan keberkahan-Mu kami hamba-hamba-Mu duduk bersimpuh di rumah-Mu untuk mengabdi kepada-Mu. Terimalah ya Allah semua pengabdian kami ya Allah. Bimbing kami hamba-Mu yang dhaif ke jalan-Mu yang benar, jalan yang Engkau redai, jalan yang menuju kepada surga-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Bila sepanjang perjalanan hidup kami pernah melakukan dosa dan maksiat, meninggalkan perintah-perintah-Mu, perintah Rasul-Mu, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, terutama ibunda kami yang telah mengandung kami 9 bulan lamanya, melahirkan kami, nyawa taruhannya, mendidik, membesarkan, mencintai kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila kedua orang tua kami telah pulang ke rahmatullah, jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Pertemukan kami nanti dengan kedua orang tua kami dan keluarga kami di surga-Mu ya ilahana ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, akhirnya kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Cepat atau lambat pasti kami akan menghadap kehadirat-Mu. Pada saat itu pun kami sadar semua yang kami miliki, semua yang kami kumpulkan, semua yang kami banggakan akan kami tinggalkan seluruhnya ya Allah. Pada saat itu yang kami bawa adalah amal ibadah kami, bekali diri kami dengan amal saleh. Tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أن يزدكم ولذكر الله أكبر.